Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam perjalanan kita beragama, kita mendapatkan ilmu yang bersumberkan daripada Allah sebagai pencipta alam semesta ini, dan itu disampaikannya kepada Nabi utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan itu sampai kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan akhirnya sampailah kepada kita. Dan di dalam kita beragama, yang mana agama ini dalam bahasa Arabnya adalah ad-din, yang mana di dalam kita melaksanakan keagamaan kita ada satu ibadah yang harus kita lakukan. Makanya apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan suatu ibadah? Dalam sebuah ungkapan para ulama, dan ada yang mengatakan ini hadis, awaludin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Maka wajib bagi kita untuk mengenal siapa harus disembah sebelum kita menyembahnya. Kebanyakan kita tidak tahu siapa yang kita sembah, dan kita tidak tahu tujuan kita menyembah. Makanya awaludin ma'rifatullah adalah pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyembah, mengenal siapa yang kita sembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua rasulnya yang diutusnya adalah bagaimana umat itu mengenal siapa dianya. Dan itu semua dilakukan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya itu juga yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang ada, mengenalkan Allah sebagai Tuhan pencipta alam dan mentauhidkannya. Makanya di dalam surat At-Taha Allah berfirman di surat 20 Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, baru sembahlah aku. Jadi pengenalan Allah itu lebih dahulu kita lakukan, baru menyembah. Makanya orang yang menyembah tanpa mengenal Allah, penyembahan itu hanya sebagai ritual rutin saja, tanpa mengetahui makna dan tujuan dari penyembahan itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya bahwa Dia adalah Sang Pencipta alam semesta yang harus kita sembah. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, surah Al-An'am ayat 12, kul liman mampis samawati wal ard. Katakanlah, liman, punya siapa apa yang di langit dan di bumi. Kul, katakanlah, lillah, milik Allah. Kataba alaihi nafsihi, kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya adalah kasih sayang. Makanya di dalam Asmaul Husna itu ada kalimat asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Allah sendiri yang menamakan itu. Makanya ada ungkapan, ya, kita dengar ada seorang dikatakan ulama lah yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya pengakuan Allah sebagai Tuhan. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi demikian. Di ayat yang di surat yang sama, di ayat berikutnya
Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah qul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang atau nama Ar-Rahman terhadap dirinya. Jadi Allah yang telah menetapkan namanya dan Allah yang telah mengakui bahwa innani, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, baru sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Cara menyembah Allah, Allah ajarkan juga di ayat selanjutnya, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Dengan cara kita salat adalah wasilah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mengingat di dalam ayat ini? Zikir ada dua makna. Zikir yang makna pertama adalah menyebut, zikir makna yang kedua adalah mengingat. Kalau zikir makna menyebut berarti boleh jadi kita belum kenal Allah. Boleh jadi kita sebut-sebut namanya tetapi belum kita berjumpa dengan dia. Tetapi kalau zikir bermakna ingat, berarti kita pernah berjumpa dengan Allah. Makanya ketika bayi akan dilahirkan atau bayi di dalam rahim dan kita semua berada di rahim ibu, kita diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpahnya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Jawab kita semua yang berada di rahim ibu kita, bala. Apa arti bala? Benar, sungguh benar, dan tidak ada keraguan dalam pernyataan itu. Qalu, mereka berkata, bala syahidna, kami menjadi saksi. Artinya saat itu kita telah berjumpa dengan Allah dan kita telah diambil persaksiannya. Maka ketika kita mendirikan sholat, itu berarti kita mengingat kembali pertemuan itu. Aqimus sholata li zikri. Maka ketika kita melakukan sholat, kita akan berhadapan dengan Allah, kita akan bertemu sama Allah, ya. Maka di dalam sholat kita kalimat-kalimatnya, perkataan-perkataannya yang kita sebut. Makanya ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah mengagungkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Baru kita membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya beserta zikir-zikirnya. Makanya di dalam pengenalan diri kita kepada Allah, ya. Di dalam pernyataannya Imam Ghazali mengatakan ada suatu ilmu yang mana ilmu ini akan mengungkap siapa itu Allah, ya. Makanya itulah yang dinamakan ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ada istilah yang namanya mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Terbukanya hijab. Fakasabna anka ghita'aka fabasarukal yawma al-hadid. Maka pada hari ini, ya, atau hari itu kami bukakan tabir itu dan pandanganmu akan menjadi tajam. Nah, kita mohonlah kepada Allah untuk bisa membuka hijab itu. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali mengatakan ilmu mukasyafah ialah ilmu batin, dan itulah, ya, kesudahan segala ilmu. Maka akhir daripada pelajaran kita, akhir daripada peribadatan kita adalah terbukanya hijab itu, bahwa kita akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka di dalam surat Az-Zuriyat ayat 56 disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Tetapi para sahabat menafsirkannya liya'rifun, untuk mengenal.
untuk mengenal aku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya penciptaan alam semesta ini, dia berada dengan sendirinya. Dia berada di dalam kesendiriannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal, maka diciptakan yang namanya makhluk yang bernama manusia. Dan tujuan kita beribadah, tujuan kita berilmu adalah bagaimana cara kita mengenal Allah, dan yang pada akhirnya nanti akan terbuka yang namanya hijab, yang namanya mukasyafah itu, baru kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'rifat di dalam Said Sabiq mengatakan di dalam akidah Islamnya, ma'rifat kepada Allah Ta'ala itulah yang merupakan asas atau fundament yang di atasnya didirikanlah segala kehidupan kerohanian. Makanya kalau kita hanya ibadah, ritual, zohiriyah saja, sholat, yang lain-lainnya, tanpa kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka peribadatan kita dikatakan belum sempurna. Manusia, Syekh Abdul Qadir Jalaini mengatakan, tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa makrifat yang sesungguhnya. Jadi peribadatan kita yang kita lakukan tanpa makrifat dengan sebenarnya, maka tidak sempurnalah peribadatan kita. Bagaimana cara kita supaya bisa mengenal Allah? Maka para ulama menyusun kurikulumnya. Itulah yang dinamakan ilmu thariqah. Kalau ilmu syariat, itu bagaimana tata cara kita beribadah, sholat, mulai dari toharo, sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, haji dan seterusnya. Tetapi para ulama menyusun suatu ilmu yang mana tujuannya bagaimana caranya kita mencapai yang namanya pengenalan kita kepada Allah. Itulah yang namanya ilmu tarekat. Dan tarekat ini sudah banyak sekali yang kita kenal. Yang masyhur itu seperti tarekat Naqsabandiyah. Dia punya cara sendiri bagaimana cara dia mengenal Allah dengan cara zikir-zikir yang diajarkan. Ada yang namanya tarekat Idrisiyah, ada yang namanya tarekat Saziliyah, ada yang namanya tarekat Qadiriyah. Mereka mempunyai cara masing-masing bagaimana cara bisa mengenal Allah dengan cara sistem metode yang mereka lakukan. Dan itu semua bersumber kepada Rasulullah SAW. Makanya bagaimana cara kita mengenal, memahami suatu ajaran itu yang baik dan benar adalah ajaran itu yang bersumber kepada Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, yaitu hadisnya. Ya. Nah, kebanyakan kita tidak memperhatikan hal ini, sehingga kita banyak belajar ilmu tarekat, ya, di suatu perkumpulan atau pengajian tanpa kita memperhatikan daripada dasar yang mereka ajarkan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam perjalanan kita menuju ma'rifatullah itu. Dengan tarekat yang kita ikutin tanpa menyeleksi. Karena apa? Karena banyak juga orang yang belajar tarekat yang akhir-akhirnya tidak mewajibkan lagi sholat dan puasa. Ada juga yang belajar tarekat yang akhirnya menyimpang dari syariat. Banyak itu. Bahkan maaf saja, ada suatu pesantren yang saat ini lagi sedang heboh, yang syariatnya sedikit agak bergeser. Bahkan ada yang namanya mazhab baru yang disebutkan, mazhab Soekarno. Kapan Soekarno punya mazhab? Ya.
Nah, kalau ini dibiarkan nanti akan muncul lagi mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Soeharto lah, mazhab Jokowi lah, mazhab apalah. Ya, makanya Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia harus bersikap tegas, jangan dibiarkan. Ada suatu pertanyaan besar, kenapa terjadi penyerangan di MUI kemarin? Ya, bahkan penyerangnya pun tiba-tiba katanya meninggal dunia. Kita tidak tahu ini permainan apa. Ya. Nah, itu adalah salah satu pemahaman yang salah di dalam mempelajari agama ini. Ada juga tarekat yang mereka berada di dalam hutan, mereka melakukan ritualnya, yang mana mereka mengatakan haji tidak perlu lagi datang ke Mekah, cukup di suatu tempat. Ya. Nah, banyak sekali, bahkan kalau kita perhatikan mungkin ribuan ya tarekat-tarekat yang tujuannya sebenarnya ingin makrifat, mengenal kepada Allah, tapi tidak berdasarkan kepada landasan yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya kalau ada orang yang belajar tarekat, di dalam pelajarannya tidak menampilkan Al-Quran di dalamnya, dalam penjabarannya, dan tidak bersumberkan juga kepada Rasulullah SAW, maka lebih baik ditolak, karena banyak mudarat bahkan kesesatan yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam perjalanan kita mempelajari yang namanya ilmu tarekat, ada yang namanya ritual-ritual yang diberikan oleh para mursyid kepada muridnya, sehingga mereka melakukan ritual-ritual itu, mereka melatih dirinya. Ada yang benar tetapi kebanyakan salah. Nah, di dalam mereka melakukan riyadhah namanya, atau latihan itu, para mursyid atau syekh atau guru tarekat itu akan memberikan amalan tertentu untuk diamalkan di bawah bimbingan mereka. Jadi mereka memberikan satu amalan, yang mana amalan ini diberikan kepada muridnya dan mereka dibimbing oleh mereka, gurunya. Di dalam sebuah buku, syekh atau mursyid memberi petunjuk mengenai riyadhah atau latihan dalam melakukan zikir dan wirid. Ya. Jadi mereka memberikan bagaimana cara berwirid, bagaimana berzikir. Bahkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu macam-macam caranya. Ada yang ditarik Allah ke atas, atau la ilaha illallah, pokoknya kepalanya geleng-geleng lah. Macam-macam cara mereka itu. Ya. Ada yang mengucapkan zikirnya keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Rasulullah tahu ya dengan cara seperti itu pasti dilarang. Karena apa? Karena suatu ketika Rasulullah bersama para sahabatnya di dalam perjalanan menuju peperangan, mereka naik ke atas bukit dan mereka selalu bertakbir, dan suara mereka itu sangat keras sekali. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, yang engkau seru ini bukan tuli, bukan bisu. Yang kau seru ini adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya berzikir tidak perlu kita keras-keras. Kenapa? Karena yang kita seru, yang kita sebut ini adalah yang maha mendengar. Nah, setelah kita latihan, ya, mereka diberikan zikir-zikir tertentu, ya. Mereka
bersabar di dalam ritual atau riyadhah yang mereka lakukan untuk mencapai apa yang mereka tuju. Ya. Banyak sekali pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan. Ada suatu ketika saya ngobrol dengan teman, yang mana teman ini dulu katanya masa jahiliyahnya pernah mengadakan ritual untuk mendapatkan uang. Ya. Ternyata amalan-amalan seperti itu kalimat la ilaha illallah juga yang dipakai. Kalimat la ilaha illallah yang dipakai. Mereka mengadakan ritualnya dengan bahan-bahannya, ya, pakai kemenyan, pakai minyak wangi, ya, minyak jin atau minyak apel, dan harganya yang sangat luar biasa. Kemudian ditutup dengan kain dan mereka berzikir. Apa zikirnya? Zikir la ilaha illallah juga. Ternyata zikir yang berasal daripada yang kita kenal seperti la ilaha illallah dan yang lainnya, kalau niat kita tidak benar, ya, maka dia akan menyesatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat. Semuanya itu dilandaskan dengan niat. Makanya ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang lainnya, ya, bukan mereka tidak memakai Al-Qur'an, tetapi mereka juga memakai Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ini tergantung niat apa yang kita lakukan. Saya banyak juga meruqyah orang yang mana pada awalnya mereka itu berzikir, zikirnya tidak lain adalah Al-Quran ataupun Asmaul Husna. Tapi apa yang terjadi? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukan para malaikat tapi para bangsa jin. Ya. Nah, makanya terminal kita apa, tujuan kita apa, caranya bagaimana? Itu yang harus kita pahami di dalam kita makrifat kepada Allah. Ingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengenal Allah, liya'rifu, untuk mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal agama kita mengenal Allah. Artinya ada tujuan kita diciptakan, yaitu mengenal Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan cara metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa metode itu benar dan baik? Kita punya panduan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama ajaran itu masih berada di atas Al-Quran dan Sunnahnya Rasul, ikutin. Tetapi kalau sudah keluar daripada itu, walaupun ya amalan-amalan itu menurut kita baik, kita tinggalkan. Kenapa? Karena tidak akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dan biasanya di dalam kita melakukan satu amalan tarekat atau amalan-amalan yang diajarkan oleh para mursyid atau guru kita, ada yang dinamakan ijazah, diijazahkan, ya. Apabila seorang murid sudah dianggap lulus daripada latihan-latihannya atau latihan tarekat itu, maka oleh gurunya diserahkan kepadanya semacam surat keterangan, ijazah itu namanya. Begitu juga sebuah silsilah bersama dengan tarekat, dan ada yang berupa potongan pakaian maupun berupa keterangan mengenai wirid dan wazilah yang diajarkan oleh guru itu. Makanya di dalam kita melaksanakan suatu peribadatan, kita harus jelas siapa guru kita, apa sistem yang diajarkannya. Ada satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini diajukan kepada Syekh Ahmad Al-Alawi tentang masalah ma'rifat ini.
Adakah kesemua mereka mencapai ma'rifatullah? Tadi dia melakukan ritual ataupun tarekat, cara sistem yang mereka lakukan. Apakah semuanya akan mencapai tujuannya, yaitu ma'rifatullah? Jawaban Syekh ini adalah tidak. Hanya sedikit saja yang bisa mencapainya. Hanya sedikit saja yang mampu untuk mencapainya. Kenapa? Karena dalam perjalanannya menuju ma'rifatullah, ya, banyak rintangan dan halangan. Karena ketika orang itu sudah mencapai ma'rifatullah, sudah mencapai pengenalan Allah secara benar, maka inilah tujuan Rasulullah SAW diutus. Makanya ada suatu pertanyaan ketika kita memandang alam semesta ini. Bagi orang-orang tasawuf atau orang-orang ma'rifat, tidak ada lain kecuali yang dipandang adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu pada hakikatnya la maujud illallah, tidak ada yang nyata kecuali Allah. Kita semua ini adalah bayang-bayangannya. Kita semuanya adalah wujudnya, bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa buktinya Allah itu ada? Jawabannya adalah, aku buktinya Allah itu ada. Kenapa? Karena adanya aku bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya ini ungkapkan tentang ma'rifatullah ini? Supaya kita bisa mengajarkan kepada anak kita bahwa tujuan kita diciptakan adalah bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata pergaulan remaja saat ini yang begitu amat sangat bebasnya, ini sudah menggerus akidah mereka. Kalau hanya mereka disuruh untuk hanya beribadah saja, sholat, puasa, tanpa diikuti dengan ma'rifat Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mudah sekali digoyahkan akidahnya. Yang mana pada gilirannya mereka pada keluar daripada keimanannya. Dan itu terbukti dari temannya, keponakan saya sendiri. Ibunya menangis bahwa pada ketika dia waktu sekolah dulu, orangnya rajin ke masjid, sudah banyak hafalan Al-Qur'annya, dia pernah menjadi para pembimbing remaja-remaja masjid. Tapi pada kenyataan sekarang sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena belajar Islam hanya kulitnya saja tanpa pengenalan hakikat Allah yang sebenarnya. Ini penting sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar supaya jangan sampai akidah mereka ini tergoyahkan. Ya, jangan sampai dengan sebungkus supermi saja kita bisa keluar daripada agama ini. Kalau kita perhatikan di luaran sana daerah barat Amerika, mereka berlomba-lomba masuk Islam karena mengkaji Islam dan mendapatkan kebenaran dalam Islam. Orang masuk Islam atau kembali kepada Islam karena kecerdasannya. Tetapi kebanyakan umat Islam yang keluar daripada Islamnya karena ketidaktahuannya tentang Islam. Walaupun dia lahir dalam keadaan Muslim, KTP-nya Muslim, orang tuanya Muslim, tapi ilmu keislamannya, akidahnya belum mereka dapatkan. Mereka sholat, mereka puasa, tetapi tidak mendapatkan pemahaman tentang agama ini, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqmanul Hakim pertama kali yang diajarkan kepada anaknya apa? Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, apa katanya? La tusyrik billah. Ketika itu Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang keesaan Allah, tentang makrifat Allah, tentang pengenalan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena syirik adalah kezaliman yang besar. Ya.
Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Dan selain itu Allah akan ampuni. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Tetapi kalau sudah musyrik, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan orang tua kita, kalaupun berlainan akidah dengan kita, haram hukumnya kita mendoakannya kalau dia sudah meninggal. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pun pernah berjanji kepada bapaknya, wahai bapakku, nanti aku akan mendoakanmu. Ternyata ketika bapaknya meninggal dunia dan Ibrahim mendoakannya, dilarang oleh Allah. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan mendoakan orang yang sudah menjadi musuh, istilahnya, yang tidak mengakui aku sebagai Tuhannya? Jadi kita tidak boleh mendoakan saudara kita, bahkan orang tua kita yang sudah meninggal tetapi berbeda akidahnya dengan kita. Ya. Tidak boleh kita mendoakan mereka. Tetapi kalau mereka belum meninggal dunia, kita boleh mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayahnya agar bisa kembali kepada agamanya semula. Makanya penting sekali kita mempelajari tentang ma'rifatullah, pengenalan Allah. Kenapa? Karena awaludin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Agar supaya ketika kita sholat, benar-benar kita, ya, ibadah kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tingkatan selanjutnya, setelah kita mengenal Allah, setelah kita menjalankan yang namanya ritual atau latihan-latihan yang diajarkan oleh mursyid atau guru-guru kita, di situ nanti kita akan mendapatkan pengalaman rohani yang kita alami. Dan ini banyak bagi pelaku-pelaku ritual, ya. Maka orang-orang yang melakukan itu dinamakan salik, orang yang berjalan menuju Allah. Ya, dan salah satu cara kita menuju Allah adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dalam perjalanannya mereka itu mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu harus bisa membedakan ketika ada ustadz yang memberikan suatu pelajaran. Ustadz ini memberi pelajaran apa? Oh, tentang tata cara sholat. Oh, berarti itu adalah syariat yang diajarkannya. Kemudian ada lagi guru yang mengajarkan tentang bagaimana tata cara kita mengelola rasa kita, mengelola hati kita. Oh, berarti guru itu telah mengajarkan tentang hakikat daripada ilmu ini. Dan kalau ada seorang guru yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengenal Allah, cara kita supaya bisa, ya, kalau dalam bahasa kasarnya ru'yatullah. Ketika saya waktu di Kairo dulu, ada buku yang namanya Ru'yatullah, melihat Allah. Ini perdebatan yang sangat panjang sekali, melihat Allah. Apakah mungkin Allah itu bisa dilihat? Apakah mungkin Allah itu dilihat di dunia ini? Ya. Pertanyaan ini sangat panjang sekali jawabannya. Ada yang mengatakan tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Ya. Allah itu bisa dilihat, tetapi kita tidak bisa mampu melihatnya secara zahiriyah kita. Kenapa? Karena pernah dicoba oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa menampakkan dirinya. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walamma jaa Musa limiqatina," dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan telah berfirman langsung Allah kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi, ya, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Nabi Musa mohon kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya. Orang yang bicara seperti itu adalah
orang yang meyakini bahwa mungkin Allah itu bisa dilihat. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah bukan orang sembarang atau orang bodoh, dia orang pintar. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Bukan tidak bisa, engkau tidak sanggup melihatku. Namun lihatlah gunung itu, kata Allah. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya, menampakkan Allah itu mempunyai 70 tirai cahaya, nur. Ya. Dan Allah baru buka satu tirainya saja, satu lapis saja, ya. Maka gunung itu hancur lulu dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Subhana, maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ya. Artinya Allah bisa dilihat, tetapi kita tidak dapat sanggup untuk melihat. Sama saja matahari itu bisa dilihat, tetapi matahari kalau kita pandang lebih dekat itu tidak akan bisa kita lihat. Ya. Makanya jadi kalau kita ingin membayangkan wujudnya keberadaan Allah, ya, kita tahu yang namanya listrik. Listrik itu ada setrumnya, tapi setrumnya tidak bisa dilihat. Tapi kalau kita pegang, coba sekali-kali megang setrumnya listrik, itu menyengatnya luar biasa. Itu baru listrik setrumnya. Apalagi Allah yang menciptakan listrik itu sendiri. Kita yakin bahwa listrik itu ada, tapi nggak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pegang. Bukan kita tidak bisa memegangnya, kita bisa memegangnya, tapi kita akan mampus. Gitu. Allah lebih daripada itu, yaitu sebagai perumpamannya. Allah itu bisa kita lihat, tapi kita tidak bisa mampu dengan secara zahiriah. Allah cuma bisa lihat dengan mata hati kita. Dan itu pelajarannya dapat kita pelajari di dalam ilmu tasawuf. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting belajar kita jangan sampai ilmu tasawuf ini kita tinggalkan. Kenapa? Karena inti daripada ibadah kita seluruh yang kita lakukan adalah kembali kepada ma'rifatullah. Ya, kalau kita sudah ma'rifatullah, maka semua nilai ibadah yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tentang masalah ilmu ma'rifat ini. Atau sudah paham semua? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya tentang tasawuf ini. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, semua kita kan untuk melaksanakan ibadah supaya lebih nikmat dengan ma'rifatullah. Nah, sekarang ciri-ciri bahwa orang itu sudah ma'rifatullah, Allah sudah mengenal Allah. Apa kira-kira ciri-cirinya Pak Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ciri-ciri daripada orang yang mengenal Allah. Ya. Dari sikap yang dia lihat. Orang yang mengenal Allah, dia tidak membeda-bedakan siapa orang yang di hadapannya ataupun di sekelilingnya. Kenapa? Karena yang dipandangnya itu tidak lain adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalimat la maujud illallah, tidak ada yang nyata kecuali Allah. Makanya Allah yang menciptakan kita, ya, dan Allah yang mengurus kita, Allah yang mengatur kita. Jadi semua yang dipandang itu adalah perwujudan dari, ya, kalau bahasa lembutnya itu adalah merupakan daripada sifat
wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sifatnya. Yang kedua, orang yang mengenal Allah itu setiap peristiwa yang dilakukan, yang dilihatnya, itu semuanya adalah Allah yang melakukannya. Sehingga memang berat kita untuk memahami ini. Setiap kali apa yang menimpa dia, baik itu kesusahan atau kesenangan, ya, itu tidak akan berbeda bagi dia. Saya memakai suatu istilah, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu salah satu perwujudan bagi orang yang sudah ma'rifat Allah sebenarnya. Orang yang ma'rifat Allah itu tidak euforia dengan pujian orang dan tidak sedih dengan cacian orang. Kenapa? Karena setiap pujian, setiap cacian yang keluar dari mulut orang itu sebenarnya dengan gerak-gerik yang Allah berikan kepada dia. Kemudian bagi orang-orang yang sudah ma'rifat Allah, syukurnya itu luar biasa. Adakah orang yang ditimpa penyakit yang sangat berat dia mengucapkan alhamdulillah? Kalau ada dia misalkan baru saja dia ditimpa musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, misalkan dia jatuh nih, memang secara spontan biasanya kita menyebut istighfar astagfirullah, tetapi setelah itu dia sadar, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena dari peristiwa yang terjadi, ya, itu semuanya adalah Allah yang menggerakkannya dan Allah yang menyadarkan peristiwa yang terjadi itu, sehingga dia memuji Allah. Semuanya dipuji karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendek kata, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu bagi dia dunia ini adalah sandiwara istilahnya. Dunia ini adalah suatu permainan. Makanya apapun yang menimpa dia ataupun yang terjadi di alam ini itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi sebenarnya materi yang akan saya sampaikan hari ini tentang perwalian dan mimpi sebenarnya. Dan ketika saya bangun jam 3 tadi setelah saya bilang kalau saya kaji ini saya sampaikan tanpa saya menyampaikan tentang ma'rifat Allah, saya takut nanti agak sedikit kurang pemahamannya. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah mendapatkan yang namanya ilmu itu, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung kalau mereka bersalah, dia dapat teguran. Salah satu ciri perwalian itu. Ya. Saya sedikit cerita, saya pernah tentang masalah mimpi ini. Ra'yatul mukmin itu sedekah. Mimpinya orang mukmin itu adalah benar kata Rasulullah. Dan jika orang itu bermimpi bertemu aku, maka itu adalah satu kebenaran. Kenapa? Karena setan tidak mampu menyerupai aku. Saya 2 Ramadan yang lalu ketemu mimpi. Ya, ini jangan Saya bertemu mimpi Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu memberi nasihat kepada saya karena pada waktu itu saya sedang gundah melihat keadaan Indonesia. Dia datang dan dia memberikan surah Al-Maidah ayat 105 atau 110. Wa in tu'azibuhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa in taghfir lahum, ya, jika engkau menghukum mereka, ya Allah, jika engkau menghukum mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Nah, dari ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita ingin, karena kita manusiawi disakitin dan ingin menghukum seseorang, makanya kalimat ini mengatakan jika engkau menghukum mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Tetapi jika engkau mengampuni mereka, memaafkan mereka, sesungguhnya engkau maha aziz, maha mulia, maha kuasa, dan maha bijaksana al-hakim. Dan kalimat ini muncul ketika itu Rasulullah lagi sedang tidur, saya berada
duduk di depan dia lagi sedang tidur begini, dia langsung duduk dan dia mengatakan firman ini. Dan saat itulah aku akhirnya tenang. Kenapa? Buat apa saya mencaci, memaki, ingin menghukum ini dan menghukum itu? Serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang akan melakukannya kalau memang itu benar gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya, kok jadi panjang pembahasan ini jawabannya. Oke, ini saja. Oke, ada yang lain? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada suatu waktu kita akan meninggal dunia. Mungkin 100 atau 200 tahun lagi di antara kita ada yang meninggal, termasuk saya. Dan mungkin kita akan hidup di alam barzah ataupun alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan ketika kita berada di alam kubur, kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan saya, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada kita, dan apa saja yang dipertanyakan, dan bagaimana agar kita tidak lupa kalau kita meninggal subuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Pak Latif itu apa pertanyaan malaikat Munkar Nakir di alam barzah, atau alam kubur itu? Pak Latif, itu bukan seperti orang mau ujian ya, yang nanti akan ditanya itu dan perlu kita hafalkan. Kenapa? Karena di situ yang yang berfungsi itu adalah amal dan ilmu dan amal kita. Kenapa? Kata Allah dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut kita terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka yang akan menjadi saksi. Jadi ketika ditanya mar rabbuka, siapa Tuhanmu, kalau kita main hafal-hafalan enggak akan bisa menjawabnya itu Pak Latif. Ya. Kenapa? Karena itu adalah sesuai dengan amal dia di dunia ini. Saya kasih contoh, ibu-ibu itu biasanya kalau ibu-ibu kesandung, apa ucapan mulut yang diucapkannya itu? Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, berarti dia biasa mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia tersandung mengucapkan istighfar, Allah astagfirullahaladzim, berarti dia biasa istighfar. Tapi ada ibu-ibu kalau dia tersandung nyebut yang barang kotor, berarti itu yang sering disebut dan itu yang diingat. Paham nggak? Jadi kalau Pak Latif sering takbir Allahu Akbar, Allah nanti, ya, bukan mulut ini yang menjawab, tapi amal perbuatan Pak Latif itu yang menjawabnya. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Atau kenalkah engkau dengan yang namanya Muhammad? Nah, selama ini kalau kita mengamalkan syariat-syariatnya, mengikuti, ya, apalagi kita biasa dengan bersalawat kepadanya karena kecintaan kita kepadanya, nggak perlu ditanya Pak Latif, ya. Ketika ditanya itu siapa yang kau cintai, langsung kita akan menyebutkan yang namanya Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul kita, suri tauladan kita. Nah, bagaimana caranya kita menguji kalau itu sudah benar atau tidak, ya? Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah sebutkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, iza zukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Kalau belum bergetar, belum menyadari atau tentang kalimat Allah itu, berarti kita ini masih belum benar-benar beriman. Jadi lakukanlah sholat atau berzikir yang mana membuat kita itu bergetar hati kita, mata kita tanpa terasa mengeluarkan air mata. Bahkan ada kerinduan yang sangat luar biasa. Saya selama ini baru 2 kali mengalami hal itu. Kerinduan yang luar biasa. Bahkan saya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau engkau memang ridho kepada aku mati sekarang, aku ingin bertemu sama engkau.
Saat itu luar biasa. Kalau kita sudah sampai ke puncak-puncaknya zikir, apalagi kalau kita sudah bersalawat kepada Rasulullah. Ya, makanya dalam satu kesempatan kalau orang sudah menyebut Muhammad Rasulullah itu saya nggak kuat. Kadang-kadang saya menangis saking kerinduan. Makanya ketika saya berhadapan di makom Nabi, saya mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, seolah-olah Rasulullah itu langsung menjawab. Ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Latif tadi. Jadi tidak cukup dengan hafalan yang kita hafal, ya, karena nanti itu tidak akan berlaku. Tetapi dari amalan-amalan dan ilmu yang pernah kita pelajarin, insya Allah itu akan bisa menjawab semuanya, Pak Latif. Oke. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan selalu bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika ya kita berada di alam barzah nanti, bukan malaikat munkar nangkir yang menanyai kita, tapi kita yang akan menanyai munkar nangkir itu, sebagaimana yang dilakukan Umar ibn Khattab. Karena Umar ibn Khattab ya pernah ditanya, waktu itu Ali pernah mendengar yang namanya Ali, seorang sahabat yang mungkin ya kita tahu dia diberikan oleh Allah mukjizat seperti itu, dia bisa mendengarkan orang-orang yang sedang berkata-kata di dalam kubur. Jadi ketika Ali lagi sedang mengantarkan Umar ibn Khattab di dalam kuburnya, ternyata dia lagi sedang dialog dengan malaikat munkar nakir. Bukan munkar nakir yang menanyainya, tapi munkar dan nakir yang ditanyai oleh Umar ibn Khattab. Ya, ternyata malaikat pun bisa kita ajak dialog. Ya, itu ada ilmunya istilahnya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingannya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua nanti termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuka